Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Slandra, merupakan mahasiswa Matematika Angkatan 2022, Fakultas Matematika Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi geometri. Oke, pada pembahasan yang pertama itu ada kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis itu terdiri dari garis yang sejajar, garis yang berimpit, garis yang tegak lurus, dan garis yang bersilangan. Garis G1 dikatakan sejajar dengan G2 jika nilai A1, B1, dan C1-nya itu sama dengan mu dari A2, B2, C2, di mana nilai mu itu sama dengan 0. Garis G1 berimpit dengan G2, ada dua syarat. Yang pertama itu syaratnya G1 itu harus sejajar dengan G2. Lalu syarat yang kedua itu nilai dari X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1 itu sama dengan mu dari A2, B2, C2. Lalu garis G1 dikatakan tegak lurus dengan garis G2 jika nilai dari A1, A2, tambah B1, B2, ditambah C1, C2-nya itu sama dengan 0. Lalu garis G1 bersilangan dengan G2 jika A1, B1, C1 tidak sama dengan mu A2, B2, C2. Atau mu-nya itu tidak sama dengan 0. Lalu syarat yang keduanya itu determinan dari A1, A2, X2 min X1, B1, B2, Y2 min Y1, dan C1, C2, Z1, Z2 min Z1 itu determinannya itu tidak sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke contoh soal. Yang pertama itu tunjukkan bahwa garis G1 sejajar dengan garis G2, di mana garis G1-nya itu diketahui bahwa nilai dari X1-nya itu minus 3, Y1 min 18, dan Z1-nya itu min 9. Lalu A1-nya itu 8, B1 16, dan C1-nya itu 24. Dari soal garis G2 diketahui nilai X2-nya itu 3, Y2 min 6, dan Z2-nya itu 9. Lalu A2 6, B2 12, dan C2 18. Nah, nilai A1, B1, C1, A2, B2, C2 inilah yang akan kita bandingkan. Untuk membuktikan garis G1 sejajar dengan garis G2 jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Di mana pada soal diketahui bahwa A1-nya itu 8 per 6 itu dibagi 4 sama-sama dibagi 2 itu 4 per 3. 16 per 12 itu sama-sama dibagi 4 itu 4 per 3. Lalu 24 per 18 sama-sama dibagi 6 itu 4 per 3. Sehingga 8 per 6 itu sama dengan 16 per 12. Sama dengan 24 per 18, yaitu 4 per 3. Maka terbukti bahwa garis G1 itu sejajar dengan garis G2. Oke, soal selanjutnya itu kita akan menunjukkan bahwa garis tersebut berimpit dengan garis G2. Dengan soal yang sama itu X1-nya itu min 3, Y1 min 18, Z1 min 9, A1, B1, C1-nya itu 8, 16, 24, X2 3, A2 6, Y2 min 6, B2 12, Z2 9, dan C2 itu 18. Garis G1 itu sejajar dengan garis G2. Sudah ditunjukkan pada soal nomor 1. Itu dengan nilai 4 per 3. Mu-nya. Nah, garis G1 itu sejajar dengan garis G2. Lalu, syarat yang kedua, itu X2 dikurang X1. X2 dikurang X1. 3 dikurang dengan min 3, itu hasilnya 6. Min 6 dikurang dengan min 18, itu 12. Lalu 9 dikurang min 9, itu 18. Sehingga didapatkan bahwa 6, 12, 18 itu sama dengan mu 6, 12, 18. Di mana mu itu tidak sama dengan 0. Atau mu-nya itu sama dengan 1. Maka terbukti bahwa garis G1 itu berimpitan dengan garis G2. Oke. Soal yang ketiga masih sama. Mengambil garis G1 dan garis G2-nya. Tidak, beda.
beda di nilai A1, B1, C1-nya. Oke, garis G1 itu X, di mana X1, Y1, Z1-nya itu -3, -18, -9. A1, B1, C1-nya itu 1, 4, dan -3. Lalu di garis G2-nya itu X2, X2, Y2, dan Z2-nya itu 3, -6, 9. A2, 6, B2, 12, dan C2, 18. Sehingga untuk membuktikan bahwa garis G1 tegak lurus dengan garis G2, jika A1, A2, 1 dikali 6, ditambah dengan B1, B2, 4 kali 12, ditambah dengan C1 kali C2, minus 3 dikali 18, itu sama dengan 0. Nah, maka terbukti bahwa garis G1 tegak lurus dengan garis G2. Oke. Selanjutnya, itu kita akan membuktikan bahwa garis G1 di mana -3, -18, -9 itu nilai X1, Y1, Z1-nya, dan 1, 4, -3 itu nilai A1, B1, C1-nya bersilangan dengan garis G2 di mana X2-nya 3, Y2 -16, Z2-nya itu 9, lalu A2, B2, C2 itu 6, 12, 18. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa A1, B1, C1 tidak sama dengan mu A2, B2, C2. A1 per A2 itu 1 per 6, lalu 4 per 12 itu tidak sama, min 3 per 18 itu tidak sama. Sehingga 1 per 6 tidak sama dengan 4 per 12, tidak sama dengan min 3 per 18. Maka terbukti bahwa A1, B1, C1 tidak sama dengan mu dari A2, B2, C2. Ini 1 per 6, 1 per 3, dan 1 per 6, min 1 per 6. Itu 1 per 6 tidak sama dengan min 1 per 6. Oke, terbukti. Lalu syarat yang kedua itu kita akan membuktikan bahwa determinan dari matriks ini tidak sama dengan 0. Oke, di soal diketahui A1-nya itu 1, A2, 6, lalu X2 min X1. 3 dikurang min 3, itu 6. Oke, benar ya. Lalu B1-nya itu 4, B2-nya 12, Y2 min Y1, min 16 dikurang min 18, itu hasilnya 2. Oke, lalu C1 min 3, C2 18, Z2 min Z1, 9 dikurang min 9 itu 18. Nah, kita akan mencari determinan dari matriks ini, maka kita gunakan metode Starus. Di mana ini kita tuliskan 1, 1, 6, 4, 12, min 3, 18. Kita kalikan secara menyilang, 1 kali 12 kali 18 itu 216, 6 kali 2 kali min 3 itu min 36, dan 6 kali 4 kali 18 itu 432. Dikurangi dengan 6 kali 4 kali 18 itu 432, nah 1 kali 2 kali 18 36, 6 kali 12 kali min 3 itu min 216. Sehingga ini hasilnya 612, dan yang di kanan itu 612, yang di kiri itu 252. Sehingga 612 dikurang 252 itu 360. Maka terbukti bahwa determinan matriksnya tidak sama dengan 0. Sehingga karena dua syarat tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa garis G1 itu bersilangan dengan garis G2. Oke, materi yang selanjutnya itu adalah bentuk persamaan bidang. Pembahasannya itu ada persamaan vektoris bidang, persamaan parameter bidang, dan persamaan linier bidang. Biar agar langsung paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan persamaan bidang V sama dengan 0 melalui 3 buah titik, yaitu A dengan X1 dengan titiknya itu ada 3, min 3, 5, 7, dan B min 2, 4, 8, dan C dengan nilai 6, min 9, dan 11.
Itu kan persamaan vektoris bidangnya, persamaan parameter bidangnya, dan persamaan linear bidangnya. Oke, yang pertama itu kita bahas persamaan vektoris bidang. Dalam hal ini kita misalkan bahwa titik A itu sebagai titik tetap dari vektor AB dan AC sebagai vektor arah bidang V sama dengan 0. Maka nilai X, Y, Z itu sama dengan titik tetapnya itu min 357 ditambah dengan lambda, oke, min 2, X2 dikurang dengan X1 itu min 2 dikurang min 3, Y2 min Y1, 4 dikurang 5, dan Z2 min Z1, ditambah dengan mu. Mu X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, dan Z3 dikurang Z1. Sehingga didapat bahwa nilai X, Y, Z-nya itu minus 357 itu nilai tetapnya, ditambah lambda dari 1, min 1, 1, dan plus mu dari 9 min 14, 4. Ini. Jadi persamaan vektoris bidangnya ini. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan A. Oke. Selanjutnya kita menentukan persamaan parameter bidang. Persamaan vektoris bidang A yang sudah kita cari, X, Y, Z, yaitu minus 3, 5, 7, plus lambda dari 1, min 1, 1, dan plus mu dari 9, min 14, 4, dapat ditulis dalam bentuk persamaan parameter bidang, yaitu di mana X sama dengan ini, minus 3 plus lambda plus 9 mu. Oke, ini kita kumpulkan. Ini kan X1, 2, dari koefisien dari lambda, koefisien dari 9, dari mu. Lalu Y itu 5 dikurang dengan, ini harusnya, iya benar, ditambah min lambda. Artinya 5 dikurang lambda dikurang 14 mu. Lalu Z sama dengan 7 ditambah lambda, 1 lambda ditambah 4 mu. Sehingga dapat persamaan parameter bidangnya itu ini. Kita tulis sebagai persamaan B. Oke. Selanjutnya kita mencari persamaan linear bidang. Persamaan A yang sudah kita cari merupakan bentuk persamaan bidang melalui titik A dengan X, Y, Z-nya itu minus 3, 5, 7 dengan vektor arah vektor A sama dengan 1, min 1, 1, dan vektor B-nya itu 9, min 14, 4. Ini didapat dari sebelumnya, 9, min 14, 4. Koefisien dari mu itu vektor B, dan koefisien dari A itu, vektor A itu, koefisien dari lambda itu merupakan vektor A. Ya. Koefisien dari mu itu merupakan vektor B. Nah, vektor normal bidang V sama dengan 0 adalah vektor yang tegak lurus kedua vektor arah bidang. Nah, misalkan vektor N adalah vektor normal bidang V sama dengan 0, maka vektor N sama dengan vektor A dikali vektor B. Atau dapat ditulis dengan matriks IJK 1, min 1, 1, 9, min 14, 4. Di mana vektor N-nya itu adalah determinan dari baris kedua kolom kedua dan baris kedua kolom ketiga itu dideterminankan dengan baris ketiga kolom 2, baris ketiga kolom 3. I itu seperti ini, bisa dilihat di layar. Min 1, 1, min 14, 4, I dikurang 1, 1, 9, 4, J plus 1 min 1, 9 min 14 K. Sehingga determinan ini itu 10, determinan ini itu minus 5, dan determinan ini itu minus 5. Sehingga didapat 10I dikurang min 5J, artinya ditambah 5J dikurang 5K. Sehingga didapatkan bahwa vektor N-nya itu 10, 5, dan min 5. Ini diambil koefisien dari I, J, K-nya. Nah, bentuk persamaan bidang yang melalui titik A, X, Y, Z itu adalah A, X, min X1 plus B, Y, min Y1 plus C, Z, min Z1.
Nah, nilai A, B, C ini merupakan koefisien dari vektor N. A 10, B-nya 5, dan C-nya itu minus 5. Di mana X1 itu minus 3, ini dari titik A-nya, X1-nya itu min 3, Y1 itu 5, dan Z1-nya itu 7. Kita substitusikan sehingga didapat bahwa persamaannya itu 10X plus 5Y min 5Z plus 40 sama dengan 0. Nah, persamaan linear bidang juga dapat diperoleh dengan menggunakan determinan dari matriks ini. Itu kita sama dengan 0. Di mana vektor A-nya itu XA, YA, ZA, yaitu 1 min 1, 1 sudah diketahui. Ini 1 min 1, 1, koefisien dari lambda itu vektor A, koefisien dari mu itu vektor B. Ini kita substitusikan ke matriksnya, kita cari determinannya sama dengan 0. Nah, sehingga ini X dikurang dengan X1 itu min 3, Y dikurang Y1 itu 5, Z dikurang Z1 itu 7. Sehingga kita substitusikan. Determinan ini adalah 10, X plus 3 dikurang determinan dari 1194 itu minus 5, dikali Y min 5 plus determinan ini min 5, Z min 7. Sehingga didapatkan persamaannya itu 10X plus 5Y min 5Z plus 40. Nah, hasilnya sama seperti persamaan C. Persamaan sebelumnya. Ini 10X plus 5Y min 5Z plus 40. Sehingga didapat bahwa persamaan linear bidangnya adalah 10X plus 5Y min 5Z plus 40 sama dengan. Oke. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah vektor normal bidang. Tentukan persamaan linear bidang yang melalui titik P, di mana X, Y, Z-nya itu minus 2, 4, 7, dan sejajar dengan bidang V1 itu 10X plus 5Y min 5Z plus 40 sama dengan 0. Nah, misalkan persamaan bidang yang dicari adalah V2, itu koefisien dari X-nya itu AX plus BY plus CZ dengan indeks Z plus D sama dengan 0. Maka bidang V2 itu pasti sejajar dengan V1. Sehingga didapatkan vektor N1 sama dengan N2. Vektor N2. Karena vektor N1-nya itu koefisien dari variabel X, Y, Z-nya itu 10, 5, dan min 5, maka karena vektor N1 sama dengan N2, maka N2-nya itu 10, 5, min 5 juga. Nah, persamaan AX plus BY plus CZ plus D itu dapat kita tulis dengan A X min X1 plus B Y min Y1 plus C Z min Z1. Di mana A, B, C-nya ini adalah merupakan vektor dari N2, nilai dari vektor N2. A-nya itu 10, B-nya itu 5, dan C-nya itu minus 5. Di mana X1-nya itu dari titik P-nya min 2, 4, dan 7. Sehingga didapatkan bahwa persamaan linear bidangnya itu 10X plus 5Y min 5Z plus 40. Sama dengan 0. Artinya V1 sama dengan V2. Oke. Selanjutnya itu materi geometrinya itu persamaan normal bidang. Atau kita bisa sebut dengan persamaan normal Hess. Nah, nyatakan persamaan bidang V dengan 10X plus 5Y min 5Z plus 40 sama dengan 0 ke dalam bentuk persamaan normal Hess. Nah, bentuk persamaan bidang ini adalah X cos A plus Y cos B plus Z cos Y sama dengan P. Di mana nilai P ini harus positif. Nah, diketahui pada soalnya A itu koefisien dari X, yaitu 10, B koefisien dari Y, C koefisien dari Z, dan D itu 40 konstantanya. Maka kita langsung substitusikan aja. Cos A itu sama dengan A. A per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini ln A. Ln
matriks M. Sehingga kita dapatkan, kita substitusikan bahwa 10 dibagi dengan akar 150 sama dengan 10 per 5 akar 6. Kita rasionalkan sehingga didapatkan akar 6 per 3. Begitu juga dengan cos B, kita tinggal ganti penyebut. Pembilang. Kita ganti pembilangnya saja. Oke. Sudah dapat 5 per 5 akar 6. Kita rasionalkan. Kosiennya juga begitu. Nah, lalu kita cari nilai P-nya. Ingat nilai P-nya harus dalam bentuk positif. Di mana rumus dari P itu min D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Sehingga D-nya itu 40, min 40 per akar 150. Min 40 per 5 akar 6 kita rasionalkan sehingga mendapatkan min 4 akar 6 per 3. Ingat, P harus positif. Nah, agar P-nya menjadi positif, persamaan X cos A plus Y ini, sama dengan P ini, dikalikan dengan min 1 di kedua ruas. Sehingga kita substitusikan X cos A. Berarti cos A-nya itu akar 6 per 3X plus akar 6 per 6Y min akar 6 per 6Z itu sama dengan min 4 akar 6 per 3. Kita kalikan dengan min 1 di kedua ruas agar nilai P-nya itu positif. Sehingga didapatkan bahwa min akar 6 per 3X min akar 6 per 6Y plus akar 6 per 6Z sama dengan 4 akar 6 per 3. Ini adalah persamaan bentuk normal hash-nya. Oke. Materi yang selanjutnya itu adalah persamaan berkas bidang. Tentukan persamaan bidang gue melalui titik T, di mana nilai titik T-nya itu 573, dan melalui garis potong di bidang P1-nya itu 10X plus 5Y min 5Z plus 40 sama dengan 0, dan P2-nya itu min 13X plus 7Y plus 15Z plus 48 sama dengan 0. Nah, caranya itu kita cari tahu dulu lambdanya berapa dengan menggunakan rumus P1 plus lambda V2 sama dengan 0. Nah, ya persamaan ini P1 kita tulis. Kita substitusikan P1-nya ini plus lambda V2 sama dengan 0. Nah, bidang W melalui titik T, di mana nilai T-nya itu 573. Artinya, nilai X-nya itu 5, Y-nya 7, dan Z-nya itu 3. Kita substitusikan ke rumus R. Yang ini, persamaan R. Kita substitusikan saja, sehingga didapat bahwa nilai lambdanya itu, nah, 5, X-nya 5, substitusikan, Y-nya 7, Z-nya 3. Plus lambdanya juga, di P2-nya juga P1 kita substitusikan, P2-nya kita substitusikan. Sehingga didapat 110 plus 77 lambda sama dengan 0. Kita sama-sama kurangkan dengan 110 di kedua ruas, sehingga didapat 77 lambda sama dengan minus 110. 0 dikurang 110. Sehingga kita bagi kedua ruas dengan 77, sehingga didapat bahwa nilai lambdanya itu min 110 per 77. Ini bisa kita kecilkan dalam bentuk paling kecil itu, artinya lambdanya itu min 10 per 7. Sama-sama dibagi 11. Nah, lanjutnya, karena nilai lambdanya sudah kita ketahui nih. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang V1 plus lambda V2. Lambdanya kita substitusikan sehingga didapat bahwa persamaan berkas bidangnya itu adalah 200X min 35Y min 185Z min 200 per 7 sama dengan 0. Maka persamaan bidang W yang melalui titik T, di mana nilai X, Y, Z-nya itu 573, dan melalui garis potong bidang V1 ini dan V2 adalah 200 per 7X dikurang 35 per 7Y dikurang 185 per 7Z dikurang dengan 200 per 7Z
dikurang dengan 247 sama dengan 0. Nah, oke, baik. Sampai di sini materi pembahasan geometri yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.